DPR RI menggelar rapat paripurna membahas APBN 2026. Lantas seperti apa pemandangan umum fraksi atau RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 ini? Kita tergabung dengan rekan kami Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia. Halo, selamat siang Iwan. Iwan, apa saja nih sorotan penting dalam pembahasan pertemuan hari ini, Iwan? Ya baik, terima kasih Freddy, dan betul sekali memang hari ini DPR diagendakan untuk rapat paripurna terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi untuk tentang terkait RUU APBN 2026 dan juga nota keuangan yang kemarin baru saja tanggal 15 Agustus lalu dibacakan atau disampaikan oleh Presiden Prabowo di gedung DPR ini. Dan sebenarnya pada rapat paripurna ini dijadwalkan pada sekitar pukul setengah 10, namun baru dimulai pada setengah 11 siang tadi. Jadi baru saja dimulai, dan saat ini memang masih berlangsung pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut. Dan tadi yang pertama adalah dari fraksi PDI Perjuangan, dilanjutkan dengan Golkar, lalu dengan Gerindra, dan saat ini yang masih berlangsung adalah pandangan dari fraksi Partai Demokrat. Dan seperti kita ketahui memang dalam rancangan APBN 2026 dan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 15 Agustus lalu memang disebutkan bahwa APBN kita pada tahun 2026 ini mencapai 3.786 triliun, dengan pendapatan negara disebutkan mencapai 3.147 triliun, dan karena itu kemudian ada defisit sebanyak 638 triliun. Dan dari APBN tersebut juga dari nota keuangan dan RAPBN itu kita juga mengetahui bahwa prioritas pembangunan pada tahun 2026 itu antara lain adalah soal ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, dan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan dari sini kemudian di breakdown tentang anggaran-anggaran yang diterima oleh masing-masing prioritas tersebut. Dan dari prioritas-prioritas tersebut yang mendapatkan anggaran paling besar seperti kita ketahui adalah anggaran pendidikan yang mencapai 757 triliun rupiah, dan kemudian juga disusul dengan perlindungan sosial mencapai 508 triliun, dan ketahanan pangan itu dialokasikan 164 triliun, dan kesehatan mencapai 244 triliun. Selain itu, untuk asumsi makro yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu di tahun 2026 itu diharapkan mencapai 5,4%, dan inflasi 2,5%, dan nilai tukar sebanyak 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dan tadi seperti sudah disebutkan bahwa memang baru beberapa fraksi yang menyampaikan pandangannya ataupun pendapatnya terhadap Undang-Undang APBN 2026 dan nota keuangan tersebut. Yang pertama adalah dari PDI Perjuangan, dan dari PDI Perjuangan ini banyak sekali catatan yang disampaikan di rapat paripurna tadi, yaitu diantaranya adalah dari pemerintah. Menurut PDIP, dari pemerintah itu perlu menjelaskan sumber pertumbuhan dan sumber pertambahan pajak. Jadi bukan hanya disebutkan saja mengenai angka pertumbuhan 5,4% ataupun target pajaknya, tapi juga dari mana kemudian pertumbuhan-pertumbuhan tersebut bisa dicapai, kemudian juga bagaimana dengan pertambahan pajak ataupun sektor-sektor pajak lainnya. Karena seperti kita ketahui, pajak ini sangat-sangat sensitif bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia saat ini, karena bisa menimbulkan gejolak di lingkungan sosial di Indonesia. Dan kemudian juga karena itu dari PDIP juga meminta agar pemerintah terkait dengan APBN ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Dan selain itu juga dari PDIP juga menyebutkan bahwa pemerintah harus menjelaskan kontribusi dari Danantara, karena seperti kita ketahui Danantara ini mengelola aset dan juga dari BUMN-BUMN yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya Danantara ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,4%, ditargetkan mencapai 5,4% dalam APBN 2026. Dan selain itu juga dari PDIP juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperbarui data kemiskinan, karena memang ada purchasing power index yang terbaru yang sudah diluncurkan. Dan selain itu juga dari PDIP juga meminta agar pemerintah untuk fokus peningkatan daya beli dari masyarakat di dalam APBN-nya. Jadi belanja-belanja pemerintahan itu difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang ujungnya tentunya nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari fraksi Golkar itu disebutkan bahwa fraksi Golkar menilai bahwa APBN 2026 ini dinilai lebih harus disusun lebih adaptif karena adanya tantangan global. Karena seperti kita ketahui, ketidakpastian global yang terjadi saat ini, seperti misalnya banyaknya perang, kemudian juga perang ekonomi, kemudian juga perang secara genetik, itu mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia, dan juga tentunya akan mempengaruhi ekonomi nasional kita. Dan kemudian juga Golkar menyatakan bahwa
tema-tema tentang atau fokus-fokus dari RAPBN ini memang sangat relevan dengan tema kedaulatan pangan dengan APBN yang disusun oleh pemerintah seperti misalnya tentang kedaulatan pangan, energi, dan kemudian ekonomi, kedaulatan ekonomi. Dan selain itu, Golkar juga mendukung penuh program-program pemerintah seperti di antaranya adalah makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan juga sekolah rakyat. Dan Golkar juga menilai bahwa target ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam era APBN tersebut adalah sebanyak 5,4% itu cukup optimis dan bisa tercapai karena pada beberapa waktu lalu dari pemerintah juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mencapai 5,24%. Jadi naik 0,2% ini dinilai cukup realistis dan mungkin bisa tercapai. Dan selain itu juga dari Partai Golkar menyebutkan bahwa dalam RAPBN ini harus diperkuat sektor-sektor yang bisa mengungkit pertumbuhan seperti misalnya sektor pariwisata, hilirisasi, artinya belanja pemerintah harus banyak dialirkan menuju sektor-sektor yang nantinya akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tadi sudah disebutkan soal diantaranya adalah pariwisata dan juga hilirisasi industri. Untuk sampai saat ini rapat paripurna masih terus berlangsung dan diperkirakan masih akan berlangsung mungkin sekitar 1 sampai 2 jam lagi karena masing-masing fraksi seharusnya diberikan jatah sebanyak 7 menit, akan tetapi kebanyakan molor antara 10 sampai dengan 15 menit per fraksi. Jadi nanti kami akan sampaikan update lebih lanjutnya kepada Anda, Freddy. Untuk sementara ya itu yang dapat kami laporkan dari Gedung Parlemen di Jakarta. Kembali ke Anda, Freddy. Baik Iwan, rapat paripurna masih berlangsung. Tentunya kami akan menunggu update lebih lanjut terkait hasil dari rapat hari ini. Terima kasih Iwan Hermawan, korespondensi CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda, Iwan.